Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i sirajan wa ja'ala fiha burujan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iya ilal haqqi bi idnihi wa basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita ribu-ribu nikmat yang tiada terhingga, niscaya kita tidak dapat menghitungnya. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Kenalkan, nama saya Muhammad Adli Haizuniam. Saya santri Pondok Pesantren Al-Musyahadah Rumah Cerdas Indonesia, sekaligus mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit materi mengenai hadis arba'in, di mana hadis arba'in merupakan harta karun yang tiada terhingga, yang tak ternilai bagi umat Islam. Kitab hadis arba'in ini merupakan kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh ulama hadis mazhab Syafi'i, yakni Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengarang kitab hadis arba'in ini yang berjumlah di dalamnya 42 hadis. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kitab hadis arba'in ini sering dikaji juga oleh kalangan-kalangan santri pada umumnya. Kemudian sebagai seorang muslim, pernahkah kita bertanya apa yang membedakan seseorang muslim dengan seorang lainnya? Jawabannya ialah terletak pada fondasi iman kita, yakni rukun Islam. Rukun Islam sendiri merupakan suatu rukun yang harus dijalankan oleh umat muslim. Kemudian Imam An-Nawawi menukil suatu riwayat hadis mengenai rukun Islam dalam hadis arba'in yang ketiga. Hadis tersebut berisi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul wa anna Muhammadan Rasulullah wa aqimis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadis ketiga ini mengandung suatu makna yang agung, di mana rukun Islam merupakan fondasi iman kita sebagai umat Islam. Rasulullah SAW mengibaratkan hadis ini sebagai fondasi yang kokoh, bangunan yang kokoh yang berdiri di atas fondasi yang kuat. Imam An-Nawawi juga mengatakan barang siapa yang telah mengamalkan rukun Islam maka telah sempurna keislamannya. Seperti halnya rumah telah sempurna bangunan serta bagian-bagian lainnya.
di atas fondasi yang kokoh. Kemudian dalam memahami makna hadis ini setidaknya ada ada 5 pembagian pokok bahasan. Yang pertama itu ialah bangunan Islam tadi, yang dimana jika pondasinya kuat maka bangunan tersebut akan berdiri kokoh. Pondasi di sini yang dimaksud ialah yang pertama syahadat. Syahadat merupakan kunci bagi umat Islam untuk masuk kepada agama Islam. Syahadat sendiri terdiri dari 2, yaitu syahadat tauhid yang dimana bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua ialah syahadat kepada Rasul yang dimana mengakui bahwa Rasul merupakan utusan Allah. Kemudian yang kedua ialah sholat. Sholat secara bahasa artinya doa, dan secara istilahnya dapat diartikan sebagai suatu ibadah, perbuatan dan perkataan yang diawali oleh takbiratul ihram dan diakhiri oleh salam, tentunya dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Rasulullah juga telah bersabda bahwa perbedaan seorang mukmin dan yang lainnya ialah sholat. Ketika Rasulullah bersabda sesungguhnya batas di antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Kemudian Rasul juga bersabda bahwa sholat tersebut merupakan tiang agama. Itulah sebabnya sholat menjadi hal penting dalam rukun Islam ini. Setelah syahadat, maka orang Islam yang membedakan dengan orang kafir dan syirik ialah sholat itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah zakat. Zakat merupakan jumlah dari harta seseorang yang dimiliki yang telah melebihi syarat dan wajib zakat tersebut. Zakat ini merupakan ibadah harta yang dialirkan kepada fakir miskin dan penerima zakat lainnya. Zakat juga bisa menjadi ibadah sosial karena mensejahterakan sesama dan mengempaskan kemiskinan. Dan efek dari zakat ini dapat menimbulkan kasih sayang sosial dan cinta terhadap sesama. Yang keempat ialah haji, pergi haji, di mana ibadah ini dilakukan di bulan-bulan tertentu, yaitu dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan puncaknya ialah pada 10 Zulhijjah. Ibadah haji ini merupakan ibadah yang lengkap karena di dalamnya mengandung ibadah fisik dan juga ibadah harta, yang dimana seseorang yang pergi berhaji haruslah mampu dalam perjalanannya dan juga cukup dalam biayanya, baik bagi diri sendiri maupun orang yang ditinggalkan di kampung halamannya. Itulah sebabnya mengapa haji dalam satu hadis lain ditambahkan dengan lafaz bagi yang mampu perjalanannya. Yang kelima ataupun fondasi yang terakhir yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan sendiri telah diperintahkan pada tahun kedua Hijriah sebagaimana juga telah tercantum dalam Al-Quran. Ibadah puasa ini juga merupakan ibadah untuk menyucikan jiwa, meninggikan roh, dan menyehatkan badan. Tatkala orang yang berpuasa maka juga dapat diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka terhapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dari hadis arba'in ketiga ini, keempat kandungan lainnya setelah satu tadi bangunan Islam, yaitu tujuan ibadah, terus keterkaitan rukun-rukun Islam satu sama lainnya, cabang iman, dan yang terpenting ialah memperkenalkan pengertian Islam bahwa Islam adalah akidah dan juga amal. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa mengapa hadis ini mendahulukan haji dengan puasa, karena dari Ibnu Umar itu sendiri, tatkala ada orang yang menyebutkan rukun Islam dengan haji terlebih dahulu lalu kemudian puasa, kemudian Ibnu Umar menegur, kemudian pemuda tersebut menjawab, itulah yang saya dengar dari sabda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, kemudian haji, dan juga berpuasa. Itulah sebabnya hadis arba'in ketiga ini
dikatakan haji terlebih dahulu dibandingkan dengan puasa ataupun rukun Islam sebagaimana. Pada kesimpulannya bahwa seorang muslim haruslah melaksanakan rukun Islam tadi. Yang pertama yaitu syahadat dengan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi serta meninggalkan larangannya. Yang kedua mendirikan sholat sebagai tiang agama, yang dimana jika tiang agama ini rapuh maka jatuhlah bangunan itu. Yang ketiga zakat sebagaimana ibadah sosial tersama, dan yang kemudian haji dan juga puasa sebagai ibadah pembersih jiwa dan juga ibadah pelengkap fisik dan juga harta. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.